Oke, baik, kita akan memulai lagi acara konten kita yang akan mengulas beberapa hal terkait dengan koperasi. Hadir di depan kita Bapak Kamarudin Batubara, Presiden Direktur Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Jadi biasanya kalau koperasi itu kan kita mengenal ketua koperasi. Kalau Bapak Kamarudin ini sebagai Presiden Direktur Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan kita pertanyakan ke Bapak Kamarudin ini terkait dengan Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Memang ketika kita bicara koperasi Indonesia yang memang beberapa saat belakangan ini banyak dirundung masalah ya, beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan layanan kepada anggotanya. Tapi kita lihat Koperasi Benteng Mikro Indonesia ini banyak menoreh prestasi ya, beberapa hal contohnya pelayanan kepada anggota dan juga pemberian rumah layak huni. Nah, kita mau tahu sampai sejauh mana sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Kamarudin ini untuk mengembangkan Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Pak Kamarudin, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak? Sehat. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa ada juga nih koperasi yang memang bisa dibanggakan dan bisa melalui masa COVID ini. Nah, kalau Koperasi Benteng Mikro Indonesia ini itu sebenarnya berdiri tahun berapa ya Pak ya? Ya, kita sebagai Lembaga Keuangan Mikro itu berdiri 2003. Ya, dengan waktu itu masih LKM milik Pemda Tangerang. Ya. Nah, tahun 2013 kita berganti menjadi koperasi. Jadi 2013 resmi jadi koperasi sampai sekarang. Nah, ya itu kalau berdirinya. Oh, jadi memang concernnya di daerah Tangerang ini Pak ya? Kabupaten Tangerang ya? Konsennya sebenarnya se-Indonesia. Cuman kita model pengembangan wilayah kerja itu model obat nyamuk. Jadi muter dulu, selesai nanti baru keluar. Jadi kita betul-betul mengenalkan dulu di wilayah satu kabupaten, selesai. Boleh kita tetap seperti sekarang kan kita di Tangerang udah selesai. Kabupaten Serang belum, Pandeglang belum, Cilegon belum, Lebak belum, Bogor belum. Kita ada, tapi targetnya selesai dulu itu, baru kita lompat. Ya, jadi yang dilayani itu tuh koperasi ya Pak ya, bukan seperti yang lain-lain itu nasabah, terus kemudian ya ketika mereka sudah mendapat layanan terus kemudian mereka keluar gitu. Ini BMI semua anggota koperasi ya Pak ya? Jadi jati diri koperasi itu kan dari anggota, ya, oleh anggota, untuk anggota. Jadi kita harus konsisten di situ. Ya. Jadi di BMI ini, di Kopsahnya itu ada 180 ribuan anggota, di Kopmennya 80 ribu lebih, itu semua anggota. Siapapun yang mendapatkan pelayanan di sini harus anggota. Wajib memiliki simpanan pokok, wajib memiliki simpanan wajib. Ya. Baik. Itu prinsip ya. Prinsip. Nggak boleh ditawar-tawar. Nggak boleh ditawar-tawar. Itu juga menjadi bahan pembelajaran juga dengan koperasi yang ada sekarang yang memang lebih banyak calon anggotanya daripada anggotanya ya. Padahal permennya menyebutkan cuma 3 bulan. Ya. Calon anggota. Status WA saya itu pesan di WA itu ada ya. Status koperasi itu melayani anggota, bukan calon anggota, apalagi nasabah. Kalau mau jadi nasabah, jadi bank aja, jangan koperasi. Ya. Begitu. Oke. Ya, itu satu clue juga bagi kita ya untuk melihat koperasi itu sebenarnya yang lain itu inklusif. Hanya anggotanya saja. Ya. Apalagi bicara dari koperasi simpan pinjam. Ya. Tapi jangan disalahartikan kemudian yang lain nggak bisa dilayani. Ya. Kalau mau dilayani bergabung dulu jadi anggota. Betul. Syaratnya pasti dipermudah kan itu. Oke. Nah, sebenarnya pada saat pendirian BMI ini apa sih visi daripada ya utamanya Pak Kamarudin sebagai mungkin dibilang inisiator, konseptor ya
terhadap pendirian koperasi BMI? Visinya apa sih? Visinya sebenarnya ya itu tadi, kita ingin menunjukkan koperasi ini sesuatu yang membanggakan. Kita harus tahu kan sering disebut sokoguru perekonomian. Maka sekarang bagaimana kita membuktikan itu? Koperasi itu kan asasnya kekeluargaan. Gotong royong sedang diusulkan gitu masuk juga ya. Yang namanya keluarga, ya harus saling melindungi dan saling mengayomi. Nah, visi kita bagaimana kita memajukan ekonomi semua anggota. Karena tujuan koperasi di pasal 3 itu kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Masyarakat yang luas ini harus sebanyak-banyaknya diajak jadi anggota. Karena kita ada simpan pinjam, ada di sektor real. Kalau simpan pinjam, yang simpan silakan simpan, nggak perlu pinjam juga gitu. Nabung aja. Untuk apa? Tadi gotong royong membantu keluarga kita yang lain. Ini kan di dunia ini kita keluarga semua ini. Ya, jadi saya nabung aja misalnya, yang pinjam siapa silakan gitu. Nah, ini harus kita cita-citakan begitu. Bayangkan kalau satu kabupaten, satu kecamatan. Kita pernah survei 2003 di salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, 2002. Itu 1M satu bulan itu 800 juta itu keluar. Bayangkan kalau itu dinabung di koperasi, uang itu berputar di anggota koperasi, berarti ekonomi hidup. Di situ saya lihat sokoguru perekonomian itu kalau betul-betul uang itu berputar di desa itu, di kecamatan itu, untuk warga di situ, mendukung perekonomian di situ gitu. Ini cita-cita kita gitu. Setuju, Pak. Dan ketika kita bicara anggota koperasi yang dilayani, yang menerima pelayanan, sebenarnya berapa jumlah anggota BMI ini? Dua-duanya 260.000. Jadi kita harus jelaskan juga, Ya. Dua-duanya ini artinya ada dua koperasi, Ya. ya, dan ya kebetulan Pak Kamarudin ini juga sebagai ketua ataupun presidennya, Ya. kan? Benteng Mikro Indonesia dan Benteng Muamalah Indonesia. Muamalah Indonesia. Ya. Kalau satu bergerak dalam bidang simpan Sebagai pinjam, lembaga keuangan, sektor real. sektor Real dan jasa. ya, koperasi konsumen. Ya. Nah, berapa jumlahnya Pak masing-masing itu? Yang koperasi simpan pinjam ini yang syariah 180.000 sekian, yang koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia itu 80.000 lebih anggotanya. Jadi total 260 ribuan. 260.000. Iya, anggota. Contoh misalnya 260.000. Simpanan pokoknya berapa? Simpanan wajib per bulan? Nah, ini jadi koperasi itu kita harus lihat di pasal 41. Ekuitas koperasi itu 4: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Ya. Nah, kita kan tadi bilang gotong royong. Jadi kalau ada koperasi bikin simpanan pokok besar, simpanan wajib besar. Orang miskin nggak pernah punya koperasi, nggak akan pernah jadi anggota Mungkin salah koperasi. satunya kendala koperasi yang calon anggotanya itu banyak karena memang simpanan pokok, simpanan wajibnya tinggi ya. Dibuat tinggi karena tidak mau sebenarnya mengajak orang berkoperasi, Ya. hanya pingin dijadikan nasabah. Ya. Kalau dia tidak anggota, maka dia tidak pakai SAU. SAU harusnya milik semua. Maka di kita simpanan pokoknya untuk simpan pinjam hanya 10.000. Semua. Satu anggota itu cuma Maksud 10.000. saya dari mulai awal Dari awal sampai sekarang masih 10.000. nggak ada peningkatan. Enggak ada peningkatan. Simpanan wajibnya minimal 5.000, udah jadi anggota dia. Siapa yang nggak mau jadi anggota kan? Nah, kemudian kalau yang di sektor real tadi hanya 100.000. Pada saat kita berdiri 70.000 orang. Kali 100.000, 7 miliar. Ya, ya, ya. Ini kekuatan yang kita buat. Nah, sekarang tugas kita pengurus bagaimana militansi itu dibangun melalui pendidikan perkoperasian dan regenerasi. Dan karyawan kita juga 1.000-an lebih. Itu 80% anak anggota. Ya berarti mutar-mutar di situ aja ya. Harus begitu koperasi itu. Contoh misalnya kayak koperasi konsumen itu, Ya. Komen, ya. Artinya semua kebutuhan Anggota itu bisa harus kita diperoleh siapkan dari Komen. komen. Contoh, tadi Pak Hendra kan ikut dari rumah gitu ya. Itu kan yang gratis. Materialnya dari kita. Ada anggota kita yang bangun rumah. Ya. Ya. Itu materialnya dari koperasi konsumen. Tukangnya juga suami anggota, anak anggota, ya, tinggal disebar aja. Jadi uang